Selamat datang di Ngobrol Cuy. Saya Alex, host magang di channel Ngobrol Cuy. We often miss opportunity because it's dressed in overalls and looks like work. Kita sering melewatkan kesempatan karena hal tersebut seringkali tampak seperti pekerjaan tambahan bagi kita, Thomas Alva Edison. Ini sudah bulan ke-7, aku mengerjakan skripsi namun hampir tak ada progres dan tak ada semangat untuk mengerjakannya, aku kecanduan media sosial. Aku tak sadar telah menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk scrolling berbagai foto dan video di Instagram, TikTok dan YouTube. Bukan hanya skripsi tapi rasa-rasanya hidupku pun semakin berantakan, kamar yang tak terurus, pakaian yang menumpuk belum dicuci dan berbagai tanggung jawab sering aku lewatkan yang lebih parah aku seakan tak pernah bisa lepas dari smartphone. Aku lebih nyaman dengan smartphoneku daripada bersosialisasi dengan teman di sampingku. Aku malas berkomunikasi, aku menjadi canggung dalam memulai percakapan, dan panik saat tidak ada smartphone di sampingku. Aku bukan hanya merasa berantakan tetapi juga kesepian dan tidak percaya diri. Keluargaku pun telah berulang kali protes karena aku terlalu banyak rebahan dan bermain smartphone di kamar tidurku. Kakakku bilang aku butuh puasa dari seluruh kecanduanku dengan metode dopamin. Dopamin merupakan hormon kebahagiaan, berupa zat kimia di dalam otak, yang memiliki peran besar dalam mempengaruhi emosi rasa senang, hingga rasa sakit, yang bisa dirasakan seseorang. Kadar dopamin dapat meningkat saat seseorang mengalami sensasi yang menyenangkan, sehingga dopamin bisa memicu seseorang mengulangi lagi hal yang ia lakukan, untuk mendapatkan kesenangan yang sama hingga kecanduan. Contohnya seperti meminum minuman berkafein, bermain game, mengakses media sosial, berolahraga, bernyanyi, hingga berdansa. Jika kadar dopamin menurun, saraf otak tidak mampu bekerja dengan efektif dalam mengirimkan sinyal sehingga aktivitas otak menjadi terganggu. Dalam mengatur berbagai fungsi kognitif dan motorik tubuh, kekurangan atau kelebihan dopamin bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Kekurangan dopamin dapat menyebabkan berkurangnya keseimbangan motorik, kesulitan mencerna makanan, tidak bertenaga, tidak bergairah, tidak fokus, dan gejala depresi. Sedangkan kelebihan kadar dopamin dapat menyebabkan perasaan mudah gelisah, kecemasan, susah tidur, stres, energi berlebih, halusinasi, mual, dan muntah. Dopamin dalam bahasa medis dilakukan untuk membersihkan tubuh dari hal-hal yang memiliki sifat racun dan mengganggu kesehatan, sehingga dopamin dapat diartikan suatu cara untuk membersihkan diri dari kelebihan dopamin dengan tujuan untuk mereset sistem otak. Agar otak tidak bergantung dengan hal-hal yang menyebabkan candu, tujuan dari dopamin adalah mengurangi kecanduan, dengan mengubah kebiasaan buruk agar menjadi lebih produktif. Pada dasarnya dopamin tidak dapat dihilangkan dari tubuh tetapi kita dapat mengontrol kadar dopamin dengan cara menghentikan sejenak hiburan tidak sehat yang memiliki dopamin dengan kadar tinggi. Kadar dopamin yang terlalu tinggi dapat mengurangi konsentrasi sehingga kita kehilangan fokus. Selain itu kita menjadi lebih malas untuk melakukan kegiatan lain yang lebih berat, karena hanya menghasilkan dopamin yang lebih sedikit, atau kurang menyenangkan. Sebagai contoh, mana yang kalian pilih? Berolahraga atau bermain game? Bagi sebagian orang bermain game akan menjadi pilihan yang lebih menggiurkan dibandingkan dengan olahraga. Makan salad buah atau burger, rata-rata orang akan menganggap burger lebih menggiurkan. Kegiatan yang kalian anggap menyenangkan akan memicu kalian untuk mengulanginya lagi dan lagi. Masalahnya adalah ketika yang sangat kalian sukai adalah hal-hal yang kurang sehat dan tidak bermanfaat, sementara semakin lama kalian semakin menikmatinya. Kalian akan terus menambah durasi kegiatan tersebut, hingga kalian sudah tidak dapat mengontrol diri dan kecanduan. Dengan melakukan dopamin kita secara sadar mengontrol diri, agar dapat menghentikan aktivitas negatif, yang menyebabkan candu dan mengganti menjadi aktivitas yang lebih positif. One of the very worst uses of time is to do something very well, that needs not to be done at all.